Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita tidak pernah berhenti untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa, nikmat kita bisa menjalankan ibadah salat zuhur. Ya, nikmat kita masih beriman dan kita berharap meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu nikmat yang besar adalah kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bonus bagi umat Islam. Ya, bulan yang kata sebagian ulama seperti Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ya, bulan ini adalah bulan istimewa. Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Ya, kenikmatan untuk bisa memperbanyak pahala, kenikmatan untuk bisa menjadikan segala ibadah ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan tahmid, dengan kita terus mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, tentunya ketika kita berada di bulan Ramadan ada dua golongan. Golongan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah golongan yang Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan senantiasa mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan golongan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak bisa memetik hikmahnya puasa, hanya sekedar merasakan lapar dan dahaga saja. Jadi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya, akan di manakah golongan kita ini menjadi digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semua menginginkan kita menjadi golongan yang pertama yang keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa meminta, senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama bulan Ramadan diampuni dosa-dosa kita. Ya, kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan banyak sekali sebab-sebab ampunan. Ya, banyak ibadah-ibadah yang menjadikan kita diampuni dosa-dosanya. Ya, sehingga apa? Dengan mudahnya kita mendapatkan ampunan sebenarnya. Tetapi ketika kita malah keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang tidak diampuni, naudzubillah. Apa saja tentunya ibadah di bulan Ramadan yang mengampunkan dosa kita? Di antaranya tentunya adalah kita berpuasa Ramadan dengan baik. Ya, kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang menjadikan pahala puasa kita hilang dan lain sebagainya. Tadi sudah kita katakan satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah,
Ya, artinya mengharapkan pahala, jangan sampai pahalanya hilang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai pahala puasanya ini ya hilang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, bagaimana kita menjaga puasa kita? Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta," kalau kamu puasa, ya bukan hanya sekedar puasa perut saja. "Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Maka yang puasa itu bukan hanya perut saja, tapi puasa lisan kita dari hal-hal yang diharamkan, puasa telinga kita mendengarkan dari hal-hal yang diharamkan, puasanya mata kita jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Maka ini namanya imanan wa ihtisaban. Ya, maka ini yang pertama. Yang kedua, agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah adalah senantiasa kita melaksanakan salat tarawih. Ya, salat tarawih bersama imam. Nabi SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang salat tarawih di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian apa? Hendaknya senantiasa kita salat bersama imam. Ya, sampai selesai imamnya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarib, kutiba lahu qiyamul lailah kullu." Barang siapa yang dia berdiri salat tarawih sampai imam selesai, maka ditulis baginya orang yang salat semalam suntuk. Ya. Yang ketiga, supaya kita diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan adalah dengan kita banyak bersedekah. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Ya wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu memadamkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Ya, sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air menghapus api. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan jangan sampai sia-siakan untuk kita bersedekah. Bentuknya sedekah dengan kita memberikan kepada fakir miskin, ya kebutuhan mereka, itulah sedekah. Bentuknya sedekah juga adalah memberi, ya berbuka orang-orang yang ya sedang berpuasa, inilah sedekah. Ya, makanya ketika kita ya memberikan makanan orang yang berbuka misalnya, berarti kita menjadikan pahala puasa kita double. Ya, pahala puasa untuk kita sendiri dan kita juga mendapatkan pahala orang yang kita beri makan tersebut. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Bahwasanya ya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya, jadi jadikan bahwasanya di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala sedekah double. Ya. Kemudian juga ketika kita misalnya berlebih hartanya, mungkin kita akan mengeluarkan zakat mal dan lain sebagainya, boleh kita ajukan di bulan Ramadan. Ya. Memberikan kepada fakir miskin, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian juga kita ya menghidupkan Ramadan dengan sedekah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Rasul itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Afdhalus shadaqah shadaqatu fir Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah adalah ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Makanya ya terus setiap Ramadan atau setiap hari berada di bulan Ramadan, ayo kita sedekah. Ya. Meskipun hanya kita keluarkan 1.000, 2.000, kita belikan takjil orang yang membutuhkan dan lain sebagainya, keluarkan. Karena ikhwah sekalian, ya di samping kita berada di bulan Ramadan, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Ya, banyak orang sudah meninggal, pengen balik lagi ke dunia hanya untuk sedekah. Ya, dalam ayat ya, atau di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, fa'asaddaq wa aku minas sholihin, sehingga saya bisa sedekah dan saya menjadi orang yang soleh. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa. Ya, orang yang sudah meninggal tidak akan mungkin lagi bisa ya dikembalikan ke dunia.
Makanya ikhlas kalian monggo, ya mumpung kita berada di bulan Ramadan, perbanyak sedekah, ya perbanyak kita infak, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang mengampuni dosa-dosa kita adalah nanti pada 10 hari terakhir kita sholat malam di malam Lailatul Qadar. Memasuki 10 hari terakhir, banyak orang yang sudah malas untuk beribadah, banyak orang yang sudah menjauhi masjid-masjidnya, banyak orang yang sudah menjauhi Al-Quran, tapi Rasul mencontohkan kita bahkan di 10 hari terakhir lebih semangat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi asril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 hari terakhir yang tidak beliau lakukan di selain 10 hari terakhir. Ya, beliau memasuki 10 hari terakhir benar-benar semangat. Di antaranya adalah mencari malam Lailatul Qadar. Nabi memerintahkan kita taharrau Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, lalu kita bisa beribadah di situ. Ya. Di antara ibadahnya adalah kita bisa sholat, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tegas mengatakan man qoma Lailatul Qadri. Ya, barang siapa yang bangun sholat, ya, sholat di malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, di samping ikhwas kalian, ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya apa ikhwah? 1000 bulan kalau kita akumulasikan dengan tahun, maka kurang lebih 83 tahun lebih. Ya, yang berarti kata para ulama, kalau kita di malam Lailatul Qadar bisa beribadah, di malam Lailatul Qadar kita sedang membaca Al-Quran, berarti pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran selama 83 tahun. Ketika malam Lailatul Qadar kita sedang sholat, berarti sholat kita sama dengan orang yang sholat selama 83 tahun lebih. Ketika di malam Lailatul Qadar kita membaca Al-Quran, maka sama saja dengan kita membaca Al-Quran selama 83 tahun lebih. Dan ini bonus yang kita katakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum kita umurnya panjang-panjang, umatnya Nabi Nuh sendiri umurnya lebih dari 1000. Mereka diberi umur yang panjang-panjang, sedangkan umatnya Nabi Muhammad hanya diberikan umur, kata Nabi, ya ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melebihi daripada 70 tahun. Tetapi kita bisa menyamai umat-umat sebelum kita dari sisi pahala. Dengan apa? Dengan kita diberikan Lailatul Qadar. Seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar satu kali, berarti sudah 83 tahun. Bagaimana kalau tiap tahun kita mendapatkannya? Masya Allah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menghapuskan dosa adalah kita sholat di malam Lailatul Qadar. Maka jangan sia-siakan dan carilah malam Lailatul Qadar itu dengan kita beribadah, dengan kita menghidupkan malamnya, dengan kita membangunkan keluarga kita agar sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang mengampunkan dan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan, adalah kita membayarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, karena orang yang membayarkan zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa. Ya, dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratun lisaimi minal lagwi war rafasi. Ya, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih puasa dan menggugurkan membersihkan dari dosa-dosa yang menggugurkan puasa kita. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayarkan nanti zakat fitrah kita. Ya, lebih afdol kalau kita membayarkannya 2 hari sebelum Lebaran atau bahkan pada malam Lebarannya. Ya, itulah yang lebih afdol.
ya, maka jangan lupa untuk membayarkan zakat fitrah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 hal yang bisa menjadikan kita diampuni dosa-dosanya. Begitu banyak pintu-pintu agar kita bisa diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Makanya kalau keluar dari bulan Ramadan kok nggak diampuni, dan ini adalah sebuah kerugian besar, ya, sebuah hal yang ya benar-benar menjadikan kita rugi besar. Kenapa kok keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagai hadis penutup di sini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sami'tu kataqulu amin. Ya Rasulullah, saya mendengar engkau mengucapkan amin. Ada apa ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Ya, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ketika aku menaiki tingkat pertama dari mimbar ini, Jibril tiba-tiba datang. Kemudian dia berdoa, ya syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu falam yughfar lahu. Kata Jibril, dia berdoa, celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu habis, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Rasul mengucapkan amin. Ya. Yang kedua, Jibril mengatakan, celaka seorang hamba adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Dan amin yang ketiga, ya, Jibril berdoa, celaka seorang hamba yang namamu disebut tapi dia tidak mengucapkan sholawat atasmu. Ya, Rasul pun mengucapkan amin. Lihat ikhwas sekalian, dalam hadis ini yang berdoa adalah malaikat Jibril, ya, yang mengaminkan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu doa-doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah seseorang yang mendapati Ramadan, dikasih nikmat masuk Ramadan, sampai Ramadannya habis, ternyata dia keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, maka ini adalah sebuah kerugian besar. Ya, kita sudah berada di hari ke-17 Ramadan. Ya, masih ada sisa waktu kita untuk kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar Ramadan tidak diampuni. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, man lam yaghfir lahu fi Ramadan falan yaghfir lahu fi ma siwahu. Siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka bisa jadi dia tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lainnya. Ya, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini, dan keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.